pembaktian ini dengan kasih Kristus hamba Tuhan Ibu Pendeta Marlina pada Limbong STH membawa kita dalam doa firman Tuhan, dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terlalu dahsyat Engkau Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh menikmati penghiburan yang sejati dari Tuhan melalui pujian yang kami telah naikkan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan dan menjadi penguatan iman kami untuk tetap kokoh menanti kedatangan Tuhan seperti yang dialami oleh almarhumah Ibu Tina. Berkati hamba-Mu yang sudah memandu di dalam pujian dan semua kami yang sudah memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman penghiburan yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan kami supaya kami tidak larut dalam duka, tapi memberikan kami kekuatan iman, menambah iman kami lagi untuk tetap semakin berpaut kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman penghiburan bagi kami pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu supaya firman-Mu yang disampaikan mengambil tempat yang terbaik dalam hidup kami, supaya kami tidak larut dalam duka, tetapi kami bangkit untuk selalu dalam lingkup kekuasaan Tuhan. Dari pertengahan sampai selesainya ibadah, kami tetap pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan kami yakin tidak ada kuasa lain di tengah-tengah kami, di hati kami, selain kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kami kebebasan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu bagi kami. Kami siap menyambut bentangan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selama si tamu sia salama si pakatana misa sola misa uledui karampuanta tamate karapak kamasusan si sola keluarga Buddha motu Pak Pudiang mangka tapak pendek langgan tutu mampata sia tapatongan duka umpam utu Pak pakatana wako kaleta masolana sangki natu ya teh nalami watuna kadang buang batua laku parampo tama Allah tingayota masolana sangki lantai waktu makarin dia teh yang makota fokus pasangan tu laku kadang buang batua mungkin tensiaran kelama sebang bendak sebab ya ke detik itu dah siapa tu pelayanan lakukan karena susite bilang naden tu jemaat GBT Bukit Sio Mandetek nah tambah puang batua sampai bongi nah pujanji detik itu dah. Oke. Firman Tuhan saya bacakan dari
Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Nah, kuasus itu dalam bahasa Indonesia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Dalam bacaan kita sore hari ini ada dua ayat. Dan dalam ayat yang ke-13 bahagian B, di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya ke di pokade tekada ya te. Secara manusia tidak logis atau tidak cocok kalau kita ada di suasana duka seperti pada saat menjelang malam hari ini. Karena ayat ini mengatakan berbahagia. Sering kita mendengarkan kata bahagia kalau ada acara pernikahan, syukuran, dan sebagainya. Makanya saya katakan secara manusia, kalau kita menghadapi hal yang seperti ini, kita menghadapi air mata, duka cita, tidak logis. Tapi secara rohani, saya dapat katakan bahwa ini sangat logis. Karena apa? Yesus katakan dalam Matius pasal yang 5 ayat yang ke-4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kenapa? Dikatakan berbahagia karena mereka dihibur, karena matinya ia mati dalam Tuhan. Kalau ada manusia yang mati dalam Tuhan, berarti ada juga yang manusia yang akan mati di luar Tuhan. Makanya bagi kita selaku orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena apa? Kita semua ada satu saat akan tiba giliran kita dipanggil Tuhan dari tengah-tengah dunia ini. Ayub 14 ayat 14 di situ jelas. Semua manusia di bawah langit, di atas muka bumi ini, ada gilirannya dipanggil Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 di situ dikatakan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati. Kitab Mazmur mengatakan tidak seorang pun manusia di atas muka bumi ini yang dapat meloloskan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Berarti bagi kita semua, Tuhan pasti tahu setiap pribadi kita. Apakah kita di mata Tuhan jadi seorang penurut atau bagaimana? Dan saya terlalu yakin kalau selama kita ada hidup di dunia ini, kita jadi penurut perintah Allah. Tiba giliran kita dipanggil Tuhan dari tengah-tengah dunia ini,
kita dikatakan mati bahagia. Karena apa? Kita tetap ada di dalam rel kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita melangkah dari ketetapan Tuhan, bagaimana hidup kita ini? Kalau tiba giliran kita, Tuhan mau katakan bahagia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang berduka, tentunya kita sedih, kita sakit. Tapi ingat firman Tuhan, bahwa kita selaku manusia ada di dunia ini hanya sementara saja. Tadi ada pun yang mengatakan kita hanya bagaikan rumput yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian pun setiap kita anak-anak Tuhan, apalagi hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tahu bersama bahwa luar biasa. Bukan hanya anggota jemaat yang meninggal, dokter, perawat, pendeta juga terpapar. Oleh sebab itu bagi kita selaku manusia, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita belajar apa yang dikatakan oleh firman pada setiap kita. Mari kita belajar untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita, agar hidup kita ini semakin berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, dan iman kepada Yesus. Tetap beriman kepada Yesus. Ini kita perlu hayati betul dalam setiap pribadi kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa setiap kita yang hadir sore hari ini, kita tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kita atau bagaimana? Tapi firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini bahwa kita perlu tetap beriman kepada Yesus selama kita ada hidup, berjalan menumpang di tengah dunia ini. Dalam Roma pasal 1 ayat yang kelima, ini yang saya baca. Roma pasal 1 ayat 5 berbunyi begini: dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Oleh kasih karunia dikatakan dalam ayat ini, dan jabatan rasul itu diberikan kepada Rasul Paulus. Tujuannya dikatakan untuk menuntun segala bangsa kepada iman dan kepada kepercayaan. Untuk menuntun segala bangsa kepada iman dan kepada ketaatan. Ada dua kata yang saya akan sampaikan di sini, dan ini perlu kita hayati betul. Perhatikan Bapak Ibu, iman untuk menerima anugerah keselamatan. Iman untuk menerima anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Makanya saya garis bawah di sini. Oleh iman
kita menerima anugerah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 yang sudah menjadi hafalan banyak orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman dari ejaan lama tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan saya sampaikan di sini, oleh iman manusia menerima anugerah keselamatan. Itu pertama. Dan yang kedua dalam ayat ini, taat untuk hidup berkenan. Taat untuk hidup berkenan. Tentunya setiap kita mendambakan supaya hidup kita ini berkenan. Di instansi manapun pasti memilih orang-orang yang berkenan untuk bisa mengerjakan, menduduki tempat yang indah. Tidak sembarang. Di gereja pun tidak sembarang. Pasti orang-orang yang sesuai dengan penilaian gembala bahwa si A si B dia bisa mengangkat pekerjaan. Itu karena apa? Salah satu penilaiannya karena apa? Dia senantiasa taat, sehingga ia bisa diberi tempat, diberi kepercayaan untuk mengangkat tugas yang mulia ini. Makanya ayat ini mengatakan bahwa taat untuk hidup berkenan. Jadi kalau kita mau berkenan di mata Tuhan, mari kita semua belajar hidup taat. Baik di dunia ini, apa yang disampaikan kepada kita seperti hari-hari ini, protokol kesehatan itu diwajibkan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan Pak Pendeta tidak pakai masker. Pusat nak makada kemak masker nak kemak kotor. Yang biasa kualai pakai ke bawah sia, pakai ke Maluku. Jaga jarak. Tapi kalau seperti ini, apalagi tadi hujan, itu susah. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang digariskan bagi setiap kita. Mari kita belajar untuk hidup taat, supaya kehidupan kita ini benar-benar berkenan di mata pemerintah, terlebih kita berkenan di mata Tuhan, supaya manakala tiba giliran kita dipanggil Tuhan dari tengah-tengah dunia ini, ada satu kata dari Tuhan bagi setiap kita: bahagia. Karena apa? Kita tetap ada di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Inilah firman Tuhan, mungkin singkat, yang saya bagikan sore hari ini. Kiranya memberi penguatan, pemahaman, terlebih penghiburan bagi kita semua, terlebih khusus bagi rumpun keluarga, suami, orang tua, saudara-saudara, semua rumpun keluarga yang ditinggal oleh Ibu almarhumah Martina Tambah.
terima kasih. Dan saya minta maaf, mungkin saya tidak bisa sampai selesai semua rangkaian acara karena saya ditunggu pelayanan jam 7. Jadi saya minta maaf Pak Pendeta, terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada saya malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan. Memberkati pelayanan dari hamba Tuhan. Untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan malam hari ini, kita akan menyanyikan pujian dalam lembaran nomor 4, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan ulangi pujian ini, dan di akhir pujian untuk doa syafaat. Dengan kasih Kristus, hamba Tuhan Ibu Pendeta Orliana Sangka STH membawa kita dalam doa. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Apapun keadaan yang kami hadapi, satu hal kami tahu, betapa dalam kasih-Mu bagi kami. Susah, senang, sehat, sakit, kelahiran atau kematian, dalam segala musim kami jalani bersama dengan Tuhan, dan kami rasakan melewati semua itu. Betapa dalam kasih-Mu bagi kami, sebab ada firman-Mu yang menguatkan, ada firman-Mu yang menopang, ada firman-Mu yang menghiburkan. Terima kasih bahwa kami percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Kami tidak putus asa, kami tidak putus pengharapan, karena kami tahu bahwa sesudah hidup ini ada surga yang disediakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kuasa Tuhan terus memenuhi hamba-Mu untuk terus memakai dalam pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Dan saat ini kami berdoa bagi keluarga, seluruh rumpun keluarga, secara khusus bagi ayah, bagi suami, saudara-saudara, dan semua rumpun keluarga, dan kami semua jemaat Tuhan yang berduka. Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, curahkanlah Roh-Mu atas kami, kuatkan dan teguhkan, karena roda kehidupan akan berjalan terus, agar kami tidak larut dalam kedukaan, tapi kami akan tetap melangkah maju di dalam Tuhan. Kami percaya hari esok dan selanjutnya
ada Tuhan yang menopang. Sebab dalam kedukaan, penderitaan, kelemahan sekalipun, di situ ada Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Syukur kepadamu ya Bapa, hari ini bangsa kami bisa memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Sekalipun bangsa kami sakit, banyak pergumulan, problema terjadi, tapi kami percaya di atas Indonesia masih ada Tuhan yang memegang kendali. Sebab itu kami perkatakan berkat atas Indonesia. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia sehat, Indonesia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Para pemimpin bangsa ini mulai dari pusat sampai yang terendah di pelosok-pelosok daerah, kami berdoa kekuatan dan kuasa hikmat ilahi dari surga menyertai mereka dalam melaksanakan roda pemerintahan. Roh yang takut kepada Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka menjalankan semua tugas-tugas mereka dalam tuntunan Tuhan. Dan kami bangsa Indonesia akan tetap merasakan keamanan, kedamaian, sekalipun banyak tragedi terjadi. Tetapi semua itu adalah seizin Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Kami datang kepadamu ya Bapa untuk acara esok. Kami serahkan kepadamu apa yang akan dilakukan keluarga untuk penguburan. Tuhan Engkau memberkati dan campur tangan sehingga semua dilakukan di dalam pertolongan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami semua yang ada pada saat ini, kami percaya kuasa firman Tuhan menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menjalankan pundi duka. Kita akan menyanyikan pujian dalam lembaran nomor 5, Ke Rumah Tempat Yang Senang. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang, dan tidak suka dan itu aku rindulah. Buat padamu yang bila jiwaku di dalam sabar dibuat padamu di rumah Bapa yang kudus. Asa almarhumah Martina Tambah yang memungkinkan bisa berdiri, saya persilakan untuk berdiri. Dan kita akan menyanyikan pujian dalam lembaran nomor 6, Belakang Langit Biru Ada Mahkotaku. Dan di akhir pujian dengan kasih Kristus, hamba Tuhan Bapak Pendeta Daniel Daka MTH membawa kita dalam doa penutup. Kita bersama dengan rumpun keluarga di tempat ini ya Tuhan. Tetapi tidak ada alasan untuk kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memimpin kami di dalam rangkaian ibadah.
Dan kami percaya berkat melalui ibadah yang telah kami nikmati akan menjadi bagian bagi kehidupan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami untuk tetap melangkah, oh Tuhan, di dalam iman kami menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tetap tolong kami, Tuhan sertai kami, dimanapun kami berada, tetap menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami tetap serahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan, oh Tuhan, mengakhiri ibadah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan kami dan mendengarkan seruan dan doa kami. Ampuni kami Tuhan, dengarkan kami. Sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat anugerah dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, pulang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan tinggal bersama dengan keluarga duka di tempat ini. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah penghiburan dan pelepasan jenazah almarhumah Martina Tambah. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan pada malam hari ini. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada pewara. Mohon untuk ketenangan kita bersama-sama, masih akan ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk pelayan bagi para hamba-hamba Tuhan, dan terima kasih untuk ketenangan kita bersama-sama di dalam mengikuti ibadah kita malam hari ini. Dan kita akan melangkah di acara yang ketiga. Ada dua ungkapan duka cita. Yang pertama dari wakil jemaat Gereja Betel Tabernakel Gunung Moria Palak-Palak, sekaligus akan menyerahkan tanda duka bersama pundi duka yang kita jalankan 3 kali ibadah di tempat ini. Dan yang kedua sebentar ungkapan duka, ungkapan belasungkawa dari Kepala Sekolah SUBN Minang dan ya jadi SLB Negeri Minang, ya maaf. Dan juga mungkin akan sekaligus penyerahan Pak Wimata dari SLB Negeri Minang dan juga dari IGPKHI. Ya, mohon maaf kalau salah. Kami persilahkan kita melangkah ke acara yang ketiga dan akan poin yang pertama, ungkapan duka dari jemaat. Silakan. Selamat mabungi lako kita mintu solanasang dunia te kematian kikuah kurusumana, yaitu waktu nabingkan pewara untuk menyampaikan ungkapan hati dari jemaat Gunung Moria Palak-Palak. Mikata bena lako olong malawita masolanasang taiki ko pasalianan rinding ko paleko namananga. Mengketahui laku hamba Tuhan yang datang dari berbagai denominasi, kesempatan diberikan laku kami laung parampoi, yaitu isi penangki kami jemaat dari Gunung Moria Palak-Palak, baitang lapakulin alaung pokade.
tang napalambi na bilang-bilangan ni. Namun sesungguhnya saya mengatakan bahwa duka cita yang terjadi, yang kita alami pada saat ini adalah sebuah duka yang benar-benar membuat kami kehilangan dengan seorang rekan kerja, rekan seperjuangan, sepelayanan di ladang Tuhan. Almarhumah adalah sosok pejuang yang begitu keras berjuang bersama-sama dengan kami di dalam menghadapi pelayanan yang ada di Jemaat Gunung Muria Palapala. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, kehadiran almarhumah sering memberikan kami kekuatan, motivasi, dorongan untuk tetap berjuang. Tetapi dengan kebersama-samaan akhirnya kami tetap komitmen bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap maju berjuang demi pelayanan. Inilah yang membuat kami betul-betul merasa kehilangan dengan sosok seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan. Kami melangkah bersama, dan saat ini sudah terbaring kaku di dalam peti mati. Hanya satu penghiburan bagi kami, dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Ini yang membuat kami kuat, yang membuat kami tegar, bahwa sesungguhnya secara manusia kami menangis, tetapi dari sudut pandang iman kami bersuka cita, oleh karena beliau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kematiannya adalah kematian yang sangat berharga di mata Tuhan. Peristiwa ini membuat kita merenung, seperti di dalam lagu pujian, lagu kesukaan almarhumah, bahwa yang di tangga-tangga teka tuanta menasa kumah doso tu painanta, doso penanta belana ya tu susah tontong orang poiki. Saya teka tuanta tolino susibang review kerampo ya tu pialuan sangat durian Malayu totemo Malayu, rekan seperjuangan kami. Nairi angin, sahabat sekerja kami di ladang Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa saat ini almarhum sudah bahagia bersama Bapa di surga. Dan kepada saudara kami, Pak Anton yang ditinggalkan, jangan larut dalam duka. Percaya bahwa di Firdaus almarhumah sudah tenang, tidak merasakan sakit lagi, tidak menjerit lagi, karena dia sudah bersuka cita bersama dengan Bapa. Dan juga kepada orang tua kekasih kami, Om Tambah, dolo nina dolo ya teh, anak di Kaboroi, saya suluk di Kaboroi. Apa susi itu kadang napong matolina aku meminto torotolino, laun nolay nasangi, ya teh agan, tunawlay mo, anak ni suluk mi,
saya suluk tak solan asam. Ya mire kumua, biarlah peristiwa ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Kumala susiduka syariki ate almarhumah sampai akhir hidupnya. Dia tetap merindukan hadirat Tuhan. Semua orang diminta untuk doakan. Bahkan detik-detik terakhir, menurut cerita suaminya, minta amba-amba Tuhan tunda tandina na telepon, minta supaya didoakan. Bahkan kepada ayah pun biasanya dia yang berdoa, tetapi pada saat itu dia yang minta ayahnya untuk berdoa buat dia. Ini sebuah gambaran buat kita, sebuah teladan buat kita, bahwa walaupun di dalam penderitaan, pada saat itu dia sedang kesakitan, dia sedang menderita karena penyakit, tetapi dia tidak pernah lupa berdoa. Bahkan ketika dia sudah tidak mampu untuk berdoa, dia minta supaya dia didoakan. Dan doa anak yate tampak ke Tuhan na sulukta, batu anak ta, batu tomatuan ta, lamin dari duka teladan buat kita. Pas dia ke Tuhan ta, anak dako ke dako, iya kita lambi petambah na puang, mana sakung walampo mana kada Tuhan surga. Kusangata na budak bang tolong kupokada. Karena sebagian besar sudah disampaikan, baik itu lewat puji-pujian, baik itu lewat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Oleh sebab itu, saya tidak akan perpanjang lagi. Saya akan akhiri dengan penyerahan tanda Pak Wai Mata, kebersamaan dari jemaat, kemudian dendu kadako Pak Wai Mata dari Persatuan Kaum Wanita Kerja Betel Gunung Moria Palak-Palak. Yang berikutnya dari kaum muda, dari anak binaannya, dan juga ada dari sekolah minggu. Ya, dengan hormat saya mohon kesediaan Pak Anton untuk menerima tanda Pak Wai Mata. Dan tanda Pak Wai Mata jomai kasulangan dan jemaat Gunung Moria Palak-Palak tidak seberapa, tetapi ini untuk sama-sama merasakan duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak Anton. Kepada Bapak Anton terima. Dan ini adalah tanda Pak Wai Mata yang terkumpul selama 3 kali ibadah. Akan diserahkan juga kepada Bapak. Mohon diterima. Ya, sekaligus penyerahan Pak Wai Mata dari kaum wanita yang menyerahkan, silakan. Dari kaum muda, dan yang terakhir dari sekolah minggu. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Oke, silakan Pak. Komando aja. Oke, silakan. Halo, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Bindam Pak sangat tu wakilai rekan guru sisola pasikola lamparampo sang buku dua buku kadang apa dolo yang itu kukua mekatabina lako lomalawina Bapak Ibu Pendeta sisola masih gereja lako toron Indo toron Nambe sia lako kita mintu masola nasang ondong reka lako inde tona pe batang lembang inde susana kamatian kukua
bendam pa wakilay pasikolan kikua lako tumendadian na leto warraana siya lako palinna kikua taera na kamu mandar rasakan ni inde susana paadi na kamatian apa kikua apa tumi alami ki alami duka tu kami diomai SLB 20 kan labi tu guru sisola staf pasikola labi 30. Aku mau tu sebagai orang tua kukua dia sudah bahagia bersama Tuhan. Mudah-mudahan kita yang ada pada saat ini satu waktu kita alami apa yang dialami oleh ibu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kepada Lako Tuwalu Kupita dan Aram Pupa Bilana Dentu tanda turun berduka cita dari keluarga SLB, dari rekan guru. Tetapi itulah tanda dan wujud bahwa kami saudara dari sekolah SLB ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Tanda turut berduka cita. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan masih ada yang akan diserahkan dari Persatuan Guru-Guru SLB Tanah Toraja. Kami persilakan kepada pengurus untuk menyerahkan. Terima kasih. SLB Negeri Inanga dan juga dari Ikatan Guru telah akan di acara yang kelima, ungkapan hati dari keluarga bagi yang sudah ditentukan, disilakan.